Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kinan. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih Kinan sudah bergabung di pertemuan hari ini. Ini adalah reschedule kelas dari jadwal di hari Jumat kemarin dan juga hari Selasa. Jadi untuk kelasnya kita mulai saja untuk kelasnya ini di pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, kebetulan tutor yang biasa sama Kinan sedang cuti. Jadi untuk pertemuan hari ini Kinan sama Kak Yana dulu. Nanti kalau tutornya sudah masuk kembali, nanti Kinan akan belajar bareng sama tutor yang sebelumnya, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, nanti silakan Kinan sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silakan Kinan boleh sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun Algonovanya terlebih dahulu, karena hari ini kita akan mengerjakan kembali tugas yang ada pada akun belajarnya, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Kinan sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai kita kenalan dikit aja. Perkenalkan nama kakak Kak Yana Yohana. Nanti Kinan bisa panggil Kak Yana, Mister Yana juga boleh. Nah, Kak Yana ini ngajar di Algonovanya ada di kelas Visual Programming, kemudian ada kelas Coding 9 sama ada kelas Python gitu ya. Nah, kebetulan Kak Yana juga ngajarnya kelas online dan juga kelas offline. Kak Yana domisilinya itu di Bandung, begitu ya. Oke, kalau Kinan ini Kak Yana manggilnya Kinan apa Kenan? Eh, Kinan. Kinan ya, oke. Kalau Kinan udah sekolah kelas berapa Kinan? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Ikut Algo Hmm. dari pas kapan? Dari Roblox. Kelas 6 SD. Dari pas Roblox. Iya. Ah, dari pas Roblox. Oke deh. Kalau Kinan ini rumahnya di mana Kinan? Eh, di Jakarta. Ah, di Jakarta. Oke deh, sip. Terima kasih Kinan untuk perkenalannya sedikit. Liburannya kemana nih? Mas? Singapura. Sekarang udah di Indo lagi? Iya. Oke deh, sip, aman ya. Oke, sekarang Kak Yana mau share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajarin pada pertemuan di sore hari ini. Di pertemuan sore hari ini kita masih menyelesaikan atau mempelajari untuk modul yang kelima, di mana di modul yang kelima ini kita masih belajar tentang OOP atau Object Oriented Programming, atau kalau kita alih bahasakan itu menjadi pemrograman berorientasikan dengan objek atau gambar, gitu ya. Nah, untuk modul yang kelima, pelajaran yang keempat ini, Kinan akan belajar tentang kelas. Nah, nanti kita akan belajar cara bikin kelas itu seperti apa. Kemudian nanti kalau kita mau bikin kelas, kira-kira harus ada apa saja. Kemudian nanti akan kita aplikasikan si kelasnya itu pada pemrograman yang akan kita buat di pertemuan hari ini. Gitu ya. Nah, ini sedikit overview aja. Jadi misalnya nanti kalau Kinan mau jadi seorang developer game, nanti kita kerjanya nggak sendirian. Nanti kita akan terbagi ke dalam beberapa tim, di mana ada tim developmentnya, kemudian ada bagian dari tim manajemennya. Oke. Nah, ya kalau Kinan sudah pernah belajar menggunakan Roblox, itu kan kita bikin game development, kita bikin animasinya, kita bikin gambar, kemudian ada orang-orang yang membuat pemrogramannya. Pun sama kalau kita mau membuat sebuah game menggunakan bahasa pemrograman Python, itu juga nanti akan terbagi menjadi beberapa tim, gitu ya. Oke, nah di pertemuan hari ini kita akan belajar apa itu kelas, kemudian instansi kelas, kemudian belajar konstruktor kelas. Konstruktor itu adalah pembangun kelasnya. Jadi kalau kita mau bikin kelas, kira-kira di dalamnya apa saja. Kemudian nanti kita akan membuat kelas kita sendiri dengan properties dan juga metodenya. Jadi kalau mau bikin kelas, nanti Kinan harus tentukan dulu kelasnya itu, propertiesnya ada apa saja. Kemudian
metodenya itu seperti apa atau metodenya akan seperti apa, nanti bisa kita tentukan sendiri kalau kita bikin kelas kita sendiri. Kemudian nanti kita akan membuat game case Knight and the Dragon, gitu ya. Ini adalah overview yang akan kita kerjakan pada pertemuan. Sorry, tadi kelempar ya. Iya. Oke, sorry. Oke, kita tadi belum sampai lanjut masih ini. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar beberapa materi yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan tugas di pertemuan hari ini. Sampai sini dulu untuk overview-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Kinan? Tidak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke materi utamanya. Di materi utama ini kita akan mempelajari cara untuk membuat kelas. Oke. Nah, di sini sebelum kita membuat kelas, kita harus tahu dulu objek itu apa, kemudian data-data yang dimiliki sama objek tersebut itu apa saja. Kemudian, dari objek yang sudah ada, kira-kira nanti dia bisa ngapain aja atau apa saja yang bisa dia lakukan oleh objek tersebut. Oke. Nah, di sini misalnya kita mempunyai sebuah objek, namanya itu objeknya adalah mobil. Mobil kira-kira punya apa saja, Kinan? Kalau Kinan lihat mobil, mobil itu kira-kira propertiesnya punya apa saja? Eh, Ban, Ada bannya 4, kalau roda 4. Kemudian apa lagi? pintu, Pintu, ya terus ada setirnya, ya tempat kemudian duduk, tempat duduk, radio. radio, kemudian ada wipernya, dan yang lain-lain. Nah, itu yang tadi Kinan sebutkan, itu adalah datanya. Data yang dipunyai sama mobil itu apa saja. Kalau tindakannya, kira-kira mobil bisa ngapain aja? eh, Bisa disetel, Bisa disetir, bisa menyala lampu. yang punya indikatornya bisa nyala, bisa I- maju, bisa mundur, bisa berbelok, itu adalah tindakannya. Oke? iya. Jadi kita punya objek namanya mobil, mobil itu punya apa saja, itu namanya data. Kemudian mobil bisa disetir, bisa maju, bisa mundur, orang bisa duduk, lampu indikatornya bisa nyala, itu namanya tindakannya. Oke? Sederhananya seperti itu. Oke? Nah, di sini dari objek yang tadi sudah ada, kita bisa ini ada juga yang namanya kelas. Jadi kelas itu adalah nama umum untuk banyaknya objek. Misalnya contoh di sini, objeknya itu adalah mobil. Nah, kelas objek itu adalah semua yang ada pada objek tersebut atau pengetahuan tentang semua objek tersebut. Contohnya kayak tadi, objeknya adalah mobil. Kelas objeknya apa? Kelas objeknya adalah pintu, setir, kemudian wiper, kemudian ban, itu namanya kelas objeknya. Objeknya adalah mobil, kelas objek itu adalah segala sesuatu yang dipunyai sama objek tersebut. Paham? Contohnya kayak gini nih. Objeknya itu misalnya adalah kursi. Kelas objeknya apa? Ada sandaran, tempat duduknya, kakinya 4, itu adalah kelas objeknya. Paham sampai sini, Kinan? Iya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada instansi dari kelas. Oke, misalnya kita mempunyai sebuah kelas, isinya itu adalah kayak gini nih. Objeknya itu adalah kayak gini nih. Ada mobil pribadi, ada Lambo misalnya, ada Elf, kemudian ada mobil-mobil jadul, ini namanya suatu kelas. Nah, ini adalah instansi dari kelasnya. Instansi dari kelas itu adalah apa? Adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi pada kelas tersebut. Kayaknya mau tanya dulu. Dari semua objek yang ada pada kelas di sini, persamaannya apa? Persamaannya apa, Kinan? Semua objek yang ada di sini
merupakan Mobil. mobil. Betul sekali. Semua objek yang ada di sini dia merupakan mobil, punya roda 4, kemudian punya pintu. Nah, dari semua objek yang ada di kelas di sini, instansinya adalah mobil. Jadi instansi itu adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang ada pada kelas tersebut. Kelasnya ini, deskripsinya apa? Mobil. Nanti di dalam mobil itu ada apa aja? Bisa labo, bisa mobil sedan, elf, kemudian mobil jadul, itu adalah instansinya. Paham? Paham. Oke, sip. Oh, paham, aman ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kelas itu dia punya properti dan juga metode. Tadi seperti yang Kak Ena sampaikan. Misalnya kita mau bikin kelasnya itu kelas mobil. Propertinya ada apa aja? Pintu, ban, wiper, kemudian ada setir, itu namanya propertinya. Kemudian metode itu adalah apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa disetir, bisa didudukin, bisa maju, bisa mundur. Itu adalah metodenya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah instansi dari kelas Turtle. Oke. Kalau kita mau bikin objek, berarti kita harus import dulu modul Turtle. Jangan sampai lupa ya. Nah, di sini misalnya kita mau bikin instansi kelasnya itu namanya T1. Instansinya adalah T1. Kemudian instansi tersebut dibangun oleh kelas Turtle. Jadi kita punya modul, modulnya kita import dulu modul Turtle-nya, kemudian kita bikin instansi kelasnya. Nah, instansi kelasnya itu dia dibangun dari apa? Dari kelas Turtle. Oke, jadi nanti kalau kita mau bikin sebuah objek, misalnya objeknya ada 3, gambar semua, T1, T2, sama T3. Jadi kita harus bikin dulu instansinya. Oke. Nah, kemudian, konstruktor. Konstruktor itu adalah sederhananya kayak gini. Konstruktor itu adalah pembangun dari kelasnya. Kalau misalnya kita mau bikin sebuah rumah, berarti rumah itu terdiri dari apa? Pilarnya 4, dinding, pilar misalnya dinding, kemudian pintu, jendela, itu adalah konstruktornya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kelas, harus bikin konstruktornya dulu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan bikin kelas. Di sini, Kina nanti akan menggunakan sintak kelas. Kelas ini adalah perintah yang kita gunakan untuk membuat kelas. Misalnya kita mau bikin kelas apa ya? Kelas misalnya kita mau bikin kelas mobil. Nah, kelas mobil berarti nanti kelas, kemudian sama Kinan dikasih nama kelasnya itu apa. Kemudian yang kedua ada sintaks self. Self ini adalah objek dari kelas pada saat ini. Contohnya kayak gini. Misalnya Kak Aina mau bikin kelasnya kelas mobil. Self itu apa yang ada dimiliki sama mobil tersebut. Pintu, jendela, wiper, setir, itu kita self dulu. Nah, di sini kita masuk ke programnya. Kina nanti bikin nama kelasnya apa, kemudian inisialisasi dulu. Si kelas ini dia punya apa saja. Contohnya kita punya kelas mobil, mau bikin kelas mobil nih. Mobil, kita inisialisasi dulu self-nya. Mobil itu datanya punya apa saja. Misalnya datanya ada pintu, kemudian ada misalnya ban. Nah, kita inisialisasi dulu. Si mobil tersebut dia punya apa saja. Kemudian yang kedua, selanjutnya, kita akan print info. Print info itu adalah kita akan mencetak informasi tentang objek tersebut. Nanti misalnya sel propertiesnya dia punya pintu, ban, sama kaca misalnya. Nanti di sini kita akan print. Makanya ada perintah yang namanya print info. Oke. Nah, ini tuh dia sebentar kalian hapus dulu. Ini underscore. Underscore ini dia 2 kali ya. Jadi jangan sampai salah. Underscore-nya itu dia ada 2. Yang di kiri ada 2, yang di kanan juga ada 2. Oke.
Nanti kalau Kinan misalnya lupa menginisialisis dulu, nanti propertiesnya nggak akan bisa dipakai. Oke, jadi kita harus inisialisasi dulu propertiesnya, baru nanti kita jalankan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Aman? Tidak. Tidak ada. Aman. Oke, mungkin tidak ada ya. Kita pahamin dulu deh. Sekarang, nah di sini kita akan bikin kelas hero. Ini namanya kelas hero. Nah, kita kasih nama kelas hero. Misalnya kelas hero itu dia propertiesnya punya apa saja? Nih, propertiesnya punya apa saja, kemudian metode atau kemampuan yang dia miliki dia bisa ngapain aja. Kita mau bikin kelas hero, propertiesnya adalah ada namanya, kemudian ada health atau ada nyawanya, kemudian ada kelasnya, kemudian ada serangannya, kekuatan serangan, kemudian ada senjatanya. Kita mau bikin kelas hero, si kelas hero-nya ini dia punya ini saja nih. Nah, ini. Kemudian kelas hero dia bisa ngapain aja? Dia bisa mencetak informasi tentang karakternya. Kemudian dia juga bisa menyerang musuh. Jadi kalau kita mau bikin kelas, kita tentukan dulu propertiesnya apa saja, metodenya apa saja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu biar nanti lebih paham. Nah, di sini kita misalnya mau bikin kelas hero. Konstruktornya apa saja? Namanya Richard. Senjatanya pedang. Nyawanya 50. Arbornya 25. Kekuatan serangnya 20. Ini namanya konstruktor hero-nya. Jadi si hero tuh dia punya apa saja. Oke? Contohnya kayak gini nih. Di sini Kak Ayana mau bikin kelas namanya kelas hero, di mana kelas hero tersebut dia punya apa saja. Punya nama, kayak tadi, ada health-nya, ada armor-nya, ada power, ada weapon-nya. Kemudian setelah diinisialisasi, kita jelaskan. Nah, kita jelasin kalau self name itu adalah name, self health itu adalah health, self armor adalah armor, self power power, self weapon adalah weapon. Oke. Kemudian kita print apa saja yang dimiliki sama si kelas tersebut. Yang pertama, misalnya nanti namanya siapa, kemudian nyawanya berapa, kemudian armornya berapa, powernya berapa, weaponnya berapa. Kalau yang di atas, ini adalah menginisialisasi. Kalau yang di bawah, ini adalah untuk mencetak informasinya. Oke. Nah, di sini kelasnya itu adalah hero. Kemudian namanya ini adalah Richard. Nyawanya 50, armornya 25, kekuatannya 20, senjatanya adalah pedang. Sampai sini dulu untuk program yang ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak, Kinan? Eh, Coba dipahami dulu, kira-kira Tidak. ada yang belum paham atau aman? Tidak. Tidak ada ya. Oke, sip. Kalau tidak ada. Nah, di sini nanti kita ada dua, ada Richard sama Helen. Masing-masing si hero, dia mempunyai properties dan juga metodenya sendiri-sendiri. Oke. Nah, kalau di sini kita punya dua buah kelas hero, ada Richard sama Helen, nanti kita akan membuat metode serang. Jadi nanti si hero-nya itu bisa saling menyerang. Kalau seperti itu, berarti kita harus bikin dulu. Nanti di dalam metode serang, nanti cara mainnya atau cara bekerjanya akan seperti apa. Nah, contohnya kayak gini nih. Kita mau bikin fungsi serang, di mana serangnya ini kita harus menentukan musuhnya ini siapa. Misalnya kita mau tadi ada Richard sama Helen. Misalnya si Richard nanti akan menyerang musuh si Helen. Berarti kita harus tentukan dulu si yang mau diserangnya itu siapa. Oke. Kemudian di sini, nah di sini nih, ada fungsi strip sama dengan, kurang sama dengan. Ini tahu nggak fungsinya buat apa? Kurang sama dengan. Kurang. Iya, kurang sama dengan itu berarti Untuk apa? kurang. Untuk mengurangi, betul. eh, Kalau nama fungsi lainnya apa? Count, counter.
Counter. Nih, nanti kalau Kinan menemukan ada kurang sama dengan atau tambah sama dengan, itu fungsinya fungsi counter. Kalau kurang sama dengan, dia untuk mengurangi. Kalau tambah sama dengan, dia untuk menambahkan. Contohnya gini nih. Kalau misalnya nanti terserang sama si musuhnya, kekuatannya akan berkurang. Kemudian, jika musuh armornya kurang dari 0, maka kekuatan atau nyawa si musuhnya akan bertambah. Oke, misalnya nanti si musuh armornya itu kurang dari 0, maka nanti nyawanya akan bertambah. Oke, kemudian nanti kita akan ngeprint, ngeprint sesuai dengan atau akan mencetak sesuai dengan si properties dari musuhnya. Nanti musuhnya siapa, kemudian armornya tinggal berapa, kemudian nyawanya tinggal berapa. Gitu ya. Ini kalau kita mau bikin fungsi serang musuhnya. Oke, ini sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Kinan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang Kak Yana coba ini dulu. Bentar, ini lesson yang nomor 21 ya. Kinan silakan sambil dibuka lesson yang nomor 21-nya. Oke, silakan Kinan sambil di-share screen. Silakan sambil di-share. Ah, oke. Oke, boleh Ah, sambil di-share screen. Nah, masih ingat nggak username passwordnya? tidak bisa login. Oke, sebentar nih Kak Yana kirimin lagi nih username sama passwordnya. Sebentar. Oke, silakan Kinan Kak Yana kirimin di kolom chat Zoom username sama passwordnya. Sebentar Kinan, Kak Yana lihat dulu. Ini lesson yang nomor 20. Bentar, lesson 21. Kak Yana ngecek dulu. 1920 Hopi kelas. Oke, sip, silakan dilanjutkan. Nah, kita bikin kelas hero, kemudian dia punya nama, nyawa, armor, kekuatan sama senjata. No, bukan gitu. Jadi kelas hero, kurung buka, kurung tutup.
Nanti self-nya itu di bawah. Nah, kelas hero, kemudian develop function, dev. Nah, kita inisialisasi dulu. Nah, underscore-nya 2 kali. Underscore-nya 2 kali. Init. Init, underscore-nya lagi 2 kali. Oke, kemudian kasih ini deh. Di dalam kurung self. Dalam kurung self. Self. Nah, dia punya apa aja tuh kata petunjuk? Name, health, Oh, mau life atau mau health boleh. Health, kemudian armor, katanya punya armor. Kemudian punya power, sama senjata weapon. Oke. Baru diinisialisasi si self-nya. Titik duanya jangan lupa. Titik dua di ujungnya. Titik dua di ujungnya jangan lupa. Nah, ntar. Eh, Kinan, hero-nya H-nya coba besar, dibikin besar, Kinan. Hero hanya dibikin besar. Nah, oke. Silakan di self satu-satu. Self.name sama dengan name. Self.name name. sama dengan name sama dengan name. Nah, semua self-nya dibikin kayak gitu ya, ke bawah. Health, armor, power, sama weapon juga sama. Oke, sip. Sekarang kita bikin metode yang print info. Sejajar sama dev. Sejajar sama dev. Nah, dev, print info, dev, print underscore Oke. info, mencetak informasi tentang karakter print info katanya. Dalam kurung self. Dalam kurung self. Nah, sekarang kita kan punya self-nya ada 5 nih. Kita kasih ini dulu. Kita kasih informasi terkait dengan si self-selfnya. Coba titik dua. Titik dua. Print. Print. Dalam kurung. Titik kutip. Kutip. Kutip satu. Kutipnya satu. Kutip satu, jangan kutip dua. Nah, kasih narasi. Mau apa? Misalnya sambutan sang pahlawan atau apa? Kasih narasi dulu. Kasih narasi buat memperkenalkan namanya.
Apa tadi? Sambutan apa? Sambutan sang pahlawan misalnya. Kasih narasi untuk memperkenalkan namanya. Oke. Setelah eh, setelah kutip, sorry. Setelah kutip, Oh, setelah kutip, kasih koma, panggil self name. Panggil self name-nya. Self dot name. Nah, sekarang yang buat nyawa, armor, power, sama weapon sama kayak gitu. Print lagi, kasih narasi. Narasinya beda ya. oh, Misalnya narasinya ini aja boleh, misalnya nyawa titik dua berapa? Nyawa titik dua, armor titik dua, kekuatan titik dua, boleh. Mau sama dengan titik dua boleh. Nah, panggil help. Nah, kayak gitu. Semuanya ya. Nanti setelah ini kita bikin fungsi serang. Oke. Oke. Nih yang khusus yang paling terakhir, di yang weapon ini, di yang weapon, diklik setelah weaponnya, di situ kasih koma, kemudian garis miring terbalik, kutip garis miring terbalik sama N. Dikasih kutip satu dulu, oh, kemudian garis miring kebalik. Kasih kutip dulu, garis miring kebalik. Garis miring tapi kebalik. Di atasnya enter. oh, Di atasnya enter kalau di keyboard. Nah, N. N. Huruf N. oh, and. N. Nah, tahu nggak ini fungsinya buat apa? Enggak. Kurung apa? Strip kebalik. Garis miring kebalik sama N. Fungsinya adalah untuk enter ke bawah. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau bikin beberapa baris, biar barisnya bisa ke enter ke bawah, tinggal ditambahkan kayak gitu. Oke, sekarang kita bikin def serang. Bikin def serang. Di si Iya, di sejajar sama def. Diklik satu tab. Nah, tabnya diklik oh, satu kali. eh, Di back. Nah, di situ. Oke. Bikin def serang. Nah, itu programnya udah kayak share di kolom chat Zoom. Coba sambil cek. Dalam kurung self, koma musuh. Nah, gitu. Oke, sip.
eh, oh, no. Nah, itu ada fungsi serang di mana nanti si hero-nya ini bisa menyerang musuhnya. Makanya di sini fungsi serangnya itu ada self musuh. Jadi musuh itu adalah si self yang nanti yang akan diserang sama si hero-nya. Oke. Oke. Itu fungsi untuk enter.
Ini tanda kutipnya yang garis 16 dinaikin aja ke atas. Nah, nah gitu. Sambil KN aja. Oke.
Oke, sip. Ini Richard adalah self name-nya, 50 adalah self health-nya, 25 adalah self armor-nya, 20 adalah self power-nya, kemudian pedang adalah weapon atau senjatanya. Nah, ini musuhnya nih. Nah, coba di run dulu. Saya ini nih. Ini yang baris nomor 20 strip garis miring sama N-nya pakai kutip. Nah, pakai kutip. Nah, sip. Oke. Ini sebentar, sebentar. Itu kayaknya kurang ini deh, kurang spasi. Nih, ini kan tulisannya repet-repet nih, rapat-rapat nih. Richard menyerang. Nah, ini sama kamu dikasih spasi nih. Di sini dikasih spasi. Di awal-awalnya kasih spasi, kasih spasi. Nah, gitu. Dikasih spasi. Nah, yang bawahnya juga sama. Coba, biar nggak repet. Oke, mau dirapiin lagi tulisannya? Kasih spasi-spasi. Nih, menyerangnya di belakang kasih spasi. Kekuatan. Nah, kasih spasi. Nah, gitu. Dibikin rapi. Berkurang, bukan berkurang. Nyawa berkurang. Nah, coba. Nah, sip. Ini kan lebih bagus ya. Oke. Di checklistnya, dicek, checkboxnya di checklist. Submit. Oke. Nah, sekarang kita untuk yang nomor dua ini kita akan bikin, sebentar. Kita akan bikin modul hero. Oke, bikin modul hero. Ntar Kak Ena kirimin dulu nih. Dua. Karena tadi kita sudah bikin self,
Sebentar-sebentar. Kok ini nggak mau ya? Ini satu, dua, oke. Sebentar. Bentar, nanti kalian kirimin. Kita import dulu modul sleep sama import hero yang tadi udah kita bikin. Nih, ntar Kak Yana kirimin dulu. Nah, itu udah ada di kolom chat Zoom-nya. Sampai 23. Eh, Kenapa? nggak ada. Itu di close aja yang udah. Tadi kesatrianya apa? Oh, no. Oh iya. Nah, karena tadi kita sudah bikin kelas hero, nah sekarang kita panggil atau kita import hero-nya. Nih, Kinan. Kinan yang baris nomor 2, tadi nama kelasnya hero-nya hanya besar apa kecil? Bukan yang itu yang di belakangnya. Yang di belakangnya. Nah, yang baris nomor 2, tapi hero yang, nah, diklik duanya. Nah,
Baris nomor 2, hero yang sebelah kanan, bukan hero yang kiri. Hero kanan. Import hero. Ya. Nah, haknya itu besar. Kan tadi namanya haknya besar. Nah, gitu. Oke. Jadi apa yang sudah dibuat itu namanya harus sama panggilnya. Kemarin Kinan Robloxnya udah sampai bikin apa? Eh, tugas terakhirnya Terakhirnya apa kemarin? bikin game balapan. Maps. Udah pernah bikin maps. Landscape udah pernah bikin. Pernah. Yang bioma itu loh. Landscape. eh, Lupa lagi. kayak kayaknya lupa. Kayaknya lupa. Ya nggak apa-apa. Kita connect ya Robloxnya. Nih kayaknya kirimin username. Nah, itu username Roblox kayaknya tuh. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Nanti kalau Kinan nggak selesai, si fotonya, si programnya ini di-download aja dulu, biar nanti kesimpan. Tapi nanti kalau misalnya fotonya nggak kesimpan atau programnya nggak kesimpan, nanti chat aja Kak Ena, nanti sama Kak Ena dikirimin. Oke. Disimpan aja dulu biar nggak hilang. Oke, sip Kinan. Sudah selesai waktunya, sudah habis. Nanti sama Kinan bisa dilanjutkan lagi di rumah. Nanti kalau ada beberapa program yang Kinan nggak paham, nanti Kinan boleh chat aja Kak Yana. Kak Yana ada di grup. Nanti Kinan tanya aja misalnya kalau ada kebingungan ketika bikin program nanti di rumah. Gitu ya. Oke, Oke. ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Oke deh. Kalau tidak ada, sekarang kita refleksi dulu untuk materi yang sudah kita pelajarin pada pertemuan di hari ini. Oke. Nah, sekarang Kak Yana nih yang akan bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah Kinan pelajari. Kinan, tadi kalau kita membuat kelas, kelas itu punya dua. Apa saja yang pertama? Dia tuh punya dua kelas tuh. Kalau mau bikin kelas, harus ada dua yang harus kita tambahkan. Pertama apa? Tua apa? Yang pertama apa? Tadi kalau Kinar mau bikin eh kelas, kan harus ada dua tuh yang harus kita tambahkan. Yang pertama apa tuh? Prop, yang yang mereka bisa lakukan
Properti, Property sama object. properti sama satu lagi apa? eh Lupa Me, namanya. metode. Method. Method, oke. Jadi, kalau kita mau bikin kelas, itu harus dua yang kita tambahkan. Yang pertama propertiesnya, yang kedua adalah metodenya. Kalau properties, kalau properties itu apa? Properties itu apa? Property. Segala sesuatu eh yang yang di yang dimiliki sama objek susah tersebut. Ya, nggak apa-apa. just Jadi, properties itu adalah segala sesuatu yang dimiliki sama objek tersebut. Kalau metode, segala yang sesuatu yang bisa yang dilakukan sama objek tersebut. Kalau properties itu adalah segala sesuatu yang dimiliki, kalau metode itu adalah segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu karena waktunya sudah selesai. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk terakhir? eh tidak. Tidak ada. Oke, nanti kalau misalnya ketika mengerjakan ada pertanyaan, chat aja Kak Ena di grup ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita foto bersama dulu. Lihat ke kamera dulu. Satu. Kameranya di mana, Kinan? Di depan eh apa di atas? Di depan Apa? kan? Di depan. Nah, Iya. pas depanmu. Yuk. Satu, dua, tiga. Oke. Mau bergaya pakai six seven juga nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Lihat lagi kamera. Nah, Oke. Silakan berpose. Satu, nggak ada pos. satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Kinan sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari ini dengan baik. Silakan nanti Kinan boleh dilanjutkan di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan ketika pas bikin programnya, tanya aja sama Kak Yana. Boleh di grup atau personal chat juga boleh. Oke, baik. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Kinan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kak Ena pamit. Selamat malam. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Dadah.